setahu saya Ustaz. Eh, iya ya, kalau yang antara Wahabi, yang katakan Wahabi dengan apa namanya, dengan kawan-kawan Syairah. darah itu, iya seperti itu. Cuma yang ada, apakah itu juga yang diperdebatkan di zaman salaf dulu itu ya, sehingga muncul kitab Ar-Radd Al-Jahmiyah dan yang lain-lain, Itu istawa, menolak istawanya. yang ulu itu, yang ulu. Jadi orang-orang Jahmiyah setahu saya dan Mu'tazilah itu mu'attil. Makna mu'attil itu apa? Menolak Allah Subhanahu wa taala itu bersifat. Jadi mereka mengatakan begini. Allahu qadirun bidzat. Adapun Asy'ariyah pada waktu itu mengatakan Allahu qadirun bil qudrah. Nah, mereka mengatakan Allah itu maha kuasa, tidak butuh kepada sifat kudrah. Kenapa? Karena kalau butuh, maka akan melazimi kepada lemah. Ketika lemah, maka mustahil Allah maha kuasa. Karena kan kita sepakat, sifat iftiqar, butuh, ihtiyaj, butuh berhajat, itu hanya dimiliki oleh makhluk. Ya. Kenapa kita butuh seseorang mendampingi kita? Karena kita lemah dalam hal itu. Kita butuh dimasakin. Kenapa? Karena kita lemah dalam memasak itu. Nah, kalau mengatakan Allah itu berkuasa dengan sifat, berkuasa dengan kudrah, berarti Allah lemah dong. Ini sudah masuk ranah muskil ya. Sebenarnya sudah masuk ranah paling termasuk dalam juga ini sebenarnya pembahasan ini. Kalau ini syubhat ya teman-teman ya, syubhat Mu'tazilah sama Jahmiyah. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu maha kuasa tapi dengan sifat, berarti Allah lemah dong, butuh kudrah dulu baru bisa kuasa. Nggak butuh, Allah nggak butuh kudrah. Allah bisa maha kuasa dengan sendirinya, dengan zatnya, nggak butuh sifat kudrah. Makanya mereka menolak Allah itu bersifat. Makanya disebut taktil. Ini referensinya. Saya tadi dapat di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Nanti kan saya ngebahas ada pertanyaan akidah Syekh Abdul Qadir Jalani itu menetapkan ulu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani itu membahas tentang orang-orang Jahmi dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Ghunniyah cetakan DKI. Saya ngambilnya di aplikasi Torats. Cetakan pertama mengatakan Faslun fi dzikri maqalatil Jahmiyah. Fasal membahas tentang perkataan-perkataan Jahmi. Pemimpinnya itu Jahm bin Sufyan ila anqal wa yaqulu innal jannata wan nar. Gimana nih barisnya? Pokoknya fana lah. Neraka dan surga itu fana. Ya. Wayan fis sifat, dan menolak Allah itu punya sifat. Gitu. Jadi orang-orang Wahabi mengatakan Asy'ariyah itu mu'attil. Kenapa? Karena Asy'ariyah mereka memfitnah kami. Mengatakan antum bisa buka di kitab-kitab ulama Wahabi, mengatakan Aswaja menolak sifat ulu. Tidak. Sama sekali tidak. Ini saya buktikan bahwa Wahabi itu mengatakan Allah itu menolak sifat ulu ya. Padahal tidak. Kami tidak menolak Allah sifat ulu. Allah punya sifat ulu. Allah punya sifat istawa. Cuman yang kami tolak itu memberi maknanya istiqrar. Memberi maknanya julus. Kami meyakini Allah punya istiwa. Istiwa yaliku bijalalihi. Bukan duduk. Bukan istiqrar. Sesuai dengan keagungannya. Ya, itu perbedaannya Ustadz Darul. Sama seperti Mu'tazilah mengatakan Allah itu nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena analoginya itu yang namanya melihat itu pasti berarah. Yang namanya melihat itu pada sesuatu yang berbentuk, pasti ada jarak. Allah mungkin nggak berarah, mungkin nggak berbentuk, mungkin nggak bersifat, enggak. Maka ditolaklah sifat arah. Kenapa? Salah. Maka ditolaklah melihat Allah. Kenapa? Alasannya baik, yakni tanzih. Tetapi terlalu berlebihan tanzih sampai taktil gitu. Itu tanzih mereka sebenarnya. Cuman tanzihnya itu udah sampai taktil. Ada juga yang isbat. Kami menetapkan Allah bisa dilihat. Saking berlebihannya isbat sampai menetapkan Allah itu bisa dilihat dan pasti berarah. Yakni atas. Allah itu bisa dilihat, pasti bertempat. Yakni di surga nanti. Dan seterusnya.
Adapun Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu berada di garis tengah. Allah tetap bisa dilihat meskipun tidak berarah, tidak berbentuk, tidak berhadap-hadapan, tidak mengambil ruang. Memang ada melihat seperti itu, ada. Yang namanya aja melihat Allah. Beda dengan melihat makhluk. Gitu Ustaz. Jadi mereka itu takwil, itu alasannya. Mereka menolak Allah istawa. Mereka mengatakan Allah bertempat di mana-mana. Oke. Ini kan ya Izyan, bacaannya ini kan luas tentang masalah ini ya. Tidak juga. Kalau posisi maksudnya risetnya ke dalam tentang hal ini kan sudah jauh melebihi. Ana juga mengakui di bawah dari literasi antum tentang hal ini. Kalau posisi yang dikatakan athariyah itu posisinya di sebelah mana ya? Ketika konfliknya itu misalnya masalah nuzul atau ulu itu. Saya buka kitab Hanabilah saja ya. Nanti karena saya takut nanti jadi fitnah ke Hanabilah. Jadi saya bawa kitab Al-Hanabilah saja. Mana kitab Hanabilah? Ini Al-Ain wal Athar. Ini sajalah. Ini kitabnya namanya Mukhtasar Al-Aqaid Al-Hambaliyah, karya Imam Mubarak bin Rashid Al-Hathlan. Kalau Wahabi menyebutnya sebagai Hanabilah Judud. Ya, Wahabi mengatakan Hambali Mufawwid ini sebagai Hambali Judud. Padahal mereka yang sepakat, yang sesuai dengan Asy'ariyah. Jadi mereka memahami begini. Tentang pembahasan ini nih. Nah ini khilafnya ya. Khilafnya itu tentang takwil. Kalau mereka mengatakan takwil itu haram kecuali pada pasal membahas tentang sifat-sifat yang mana ulama Ahlul Athar atau Hanabilah menetapkannya. Ketiadaan selain mereka dan manhaj mereka pada demikian. Disebutkan di sini. Kullu ma jaa fil Qur'an aw sahanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hal yang terdapat dalam Al-Quran atau dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, perhatikan. Aduh, kenapa ya? Ka'ayati sifat, seperti ayat sifat, seperti ayat istiwa, hadis nuzul, kemudian tentang ar-rahmah, tentang iyad, tentang al-wajh, wa ghairiha dan sebagainya. Yajibul iman, wajib mengimaninya. Wajib beriman dengannya. Wa tarku ta'arrudi lahu. Dan wajib meninggalkan membahasnya dengan cara menolaknya, mentakwilnya, mentashbihnya, mentafsirnya. Enggak boleh ditafsiri. Wa huwa minal mutasyabihil ladzi la ya'lamuhu illallah. Dan hal tersebut merupakan sebagian daripada hal-hal mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian di sini disebut yahrumu ta'wil, haram mentakwil ayat-ayat sifat dan akhbar-akhbar tersebut kecuali bisadirin, kecuali yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW dan atau sebagian sahabat. Nah di sini khilafnya sama Asy'ariyah. Ya, Madrasah Hambali di sini khilafnya. Ya, mereka membolehkan ta'wil tapi hanya dari Nabi dan sebagian sahabat. Adapun Ahlussunnah adapun Asy'ariyah itu tetap membolehkan ta'wil gitu. Ini khilaf furu'iyah. Besok pagi pulang. Itu yang saya tahu Ustaz dari kitabnya Hambali ya. Nah, ada beberapa kitab Hambali saya seperti Qala'idul Aqyan, kemudian apalagi tadi Nihayatul Mubtadin, Al-Ain wal Asar. Kemudian matan Lumatul I'tiqad, matannya doang gitu ya. Kemudian ada juga sebenarnya itu sudah saya kirim semua ke antum di Telegram. Gitu Ustaz. Tapi saya nggak tahu antum udah baca atau belum.